Pintu ruang rahasia dibuka, Jilian Zuo masuk dan memberitahu Wilbert Ye bahwa pelelangan akan segera dimulai. Wilbert Ye mengangguk, mengenakan topeng kulit manusia yang disiapkan sebelumnya, dan mencoba yang terbaik untuk menahan kekuatan spiritualnya, mencoba yang terbaik untuk berperilaku seperti orang biasa. Di paviliun harta berharga, ada banyak orang. Semua pasukan terkenal di prefektur kota Tianyun ada di sini. Wilbert Ye melirik ke bawah, dan ada beberapa wajah yang dikenalnya di antara kerumunan. Jilian Zuo mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Itu benar, tetapi semua kekuatan dengan reputasi kecil telah datang ke paviliun harta berharga kami. Tampaknya daya tarik seni bela diri tingkat dasar ini benar-benar tidak kecil." Sudut mulut Wilbert Ye sedikit membangkitkan senyum. Prefektur kota Tianyun mengatakan bahwa itu tidak kecil, tetapi tidak besar. Kultivasi seniman bela diri tertinggi hanya di tingkat Yuan. Namun, bahkan di tingkat Yuan, keinginan untuk seni bela diri tingkat bumi masih ada sangat kuat. Lagi pula, tidak ada orang yang tidak yakin bahwa sesuatu seperti seni bela diri tingkat dasar dapat ditemukan. Karena ada peluang, wajar untuk memanfaatkannya. Bukankah pelelangan ini diselenggarakan olehmu? Wilbert Ye ingat bahwa di masa lalu, semuanya diselenggarakan oleh Jilian Zuo. Tapi kali ini, sepertinya ada yang berbeda. Jilian Zuo berkata, "Aku akan berada di sini untuk menjaga ketertiban, dan tuan rumah lelang ini adalah Petua Henry Ling." Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke seorang lelaki tua dengan rambut putih di bawah, dan berkata, "Nah, itu dia." Dia bisa dikatakan sebagai lelaki tua di paviliun harta berharga, dan dia juga terkenal di kota Tianyun. Wilbert Ye melihat orang tua di bawah, yang terakhir memiliki rambut abu-abu dan tampak berusia 70-an atau 80-an, dengan suasana senja, tetapi matanya yang tajam memberitahu Wilbert Ye bahwa dia bukan orang tua biasa. Tingkat Yuan. Wilbert Ye menghela nafas keruh, menyilangkan jarinya, dan merenungkan, sepertinya hanya sedikit orang yang keluar. Tanpa sepengetahuan, ada cukup banyak ahli di prefektur kota Tianyun. Wah, pada saat tertentu, semua pintu paviliun harta berharga tertutup, venue menjadi gelap gulita, dan kerumunan ribut. Segera setelah itu, cahaya warna-warni menyelimuti, menambahkan warna misterius yang kuat ke tempat integrasi. "Aku pelayan paviliun harta berharga, Jilian Zuo. Pertama-tama, aku akan menyambut semua orang di paviliun harta berharga. Lelang kami akan segera dimulai." Ketika Wilbert Ye berbalik, dia menyadari bahwa Jilian Zuo telah menghilang, dan kemudian melihatnya muncul di bawah, di antara kerumunan, memperkenalkan dirinya. Suasana seluruh tempat dinyalakan, Jilian Zuo tidak diragukan lagi sangat mulia, dan keluhuran membuat orang membayangkan berapa banyak pria yang menatap tubuh Jilian Zuo, dan beberapa pria mesum bahkan meneteskan air liur. Benar saja, dia bukan wanita yang mudah untuk dihadapi. Wilbert Ye menghela nafas. Hari ini, ia khawatir banyak orang akan bingung dengan penampilannya yang seperti peri. Meskipun dia bukan tuan rumah hari ini, tetapi dalam kapasitasnya, dia jelas merupakan asisten tuan rumah, cara yang tidak dapat digunakan paviliun harta berharga. Segera, Jilian Zuo memperkenalkan Petua Henry Ling sebagai tuan rumah. Ketika orang tua itu menginjak tuan rumah, suara di bawah jauh lebih tenang. Dan Wilbert Ye juga menangkap banyak tokoh saat ini. Orang-orang keluarga Ye memang ada di sini. Mata Wilbert Ye pertama kali tertuju pada seorang wanita anggun dan mewah, yaitu Nyonya Wang. Pada saat ini, dia duduk di barisan depan dengan ekspresi bangga di wajahnya, sementara Raymond Ye duduk di sampingnya. Wilbert Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Melihat Nyonya Wang ini, dia tidak bisa tidak merasakan niat membunuh di dalam hatinya. Dia memaksa dirinya untuk tenang, tidak mungkin membunuh Nyonya Wang sekarang. Mata Wilbert Ye jatuh ke arah sekitar sisi Raymond Ye, ada beberapa orang di sana. Pakaiannya sangat sederhana dan terlihat biasa saja, tidak berbeda dengan orang biasa.
Tetapi hanya melalui indera spiritual seseorang dapat merasakan bahwa nafas beberapa dari mereka sangat kuat. Tingkat pengecoran nadi, lapisan ketujuh. Wilbert Y. menggelengkan kepalanya. Orang-orang ini sangat sempurna dalam persembunyian. Jika ada yang menganggap mereka sebagai orang biasa, mereka mungkin akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Sebagai kepala daerah, adalah normal bagi Raymond Y. untuk dilindungi seperti ini. Selain itu, dia adalah penguasa dari tingkat Yuan yang sebenarnya, dan hampir tidak ada orang di sini yang dapat menyakitinya. Ada juga beberapa aura tirani di sana. Tatapan Wilbert Y. bergeser dan mendarat di sisi kanan. Ada seorang pria paruh baya dengan perawakan kekar dan aura yang kuat. Ada juga beberapa penjaga tersembunyi di sekelilingnya. Dengan memobilisasi informasi kehidupan Wilbert Y. mengetahui bahwa nama orang ini adalah Leonardo Lei. Dia adalah kepala keluarga Lei, salah satu dari 3 keluarga besar di prefektur kota Tianyun. Spesialisasi dalam kekuatan spiritual guntur, kekuatannya sekarang mendekati tingkat Yuan. Tiba-tiba, aura dingin memenuhi tubuhnya, menyebabkan tubuh Wilbert Y. terhenti sejenak, lalu dia mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, hanya untuk menemukan seorang pria bertopeng menatapnya. Di bawah wajah hijau dan taringnya, tampaknya ada niat membunuh yang dingin seperti ular berbisa. Orang ini menargetkan dirinya sendiri. Kakak Wilbert, ikut aku. Kemunculan Yandi Zuo yang tiba-tiba mengganggu pemikiran Wilbert Y. Di bawah kepemimpinannya, Wilbert Y. datang ke sebuah ruangan pribadi, di mana suasananya jauh lebih santai, dan dari ketinggian, dia bisa melihat situasi di bawah secara sekilas. Kak Zuo, apakah kamu tahu identitas orang bertopeng di bawah ini? Wilbert Y. bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tahu. Yandi Zuo menyesap tehnya, senyum di sudut mulutnya, dan berkata, itu tidak lebih dari pembunuh kelompok pasukan Hell Hunting. Dengan berpura-pura seperti itu, dia tidak menyembunyikan identitasnya, dia ingin memberitahu dunia bahwa dia adalah pasukan Hell Hunting. Wilbert Y. mengerutkan kening, bisakah orang-orang dari pasukan Hell Hunting juga memasuki paviliun harta berharga? Tidak heran Wilbert Y. menanyakan pertanyaan ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mengalami ini. Aturan paviliun harta berharga akan berubah sedikit. Bisa masuk. Yandi Zuo tersenyum dan berkata, kecuali itu adalah musuh bebuyutan. Yang satu ini tidak dapat memasuki paviliun harta berharga, yang lain baik-baik saja, tetapi sangat disayangkan paviliun harta berharga hampir tidak memiliki musuh bebuyutan sampai sekarang. Dan para pedagang yang datang untuk membeli dan menjual akan sedikit banyak menderita, ini bukan masalahnya. Semua orang mengerti prinsip menghasilkan uang dengan damai, bahkan para pembunuh dari pasukan Hell Hunting. Wilbert Y. mengangguk, selama itu bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri, gunakanlah. Selain itu, bahkan jika para pembunuh dari pasukan Hell Hunting masuk, mereka tidak akan berani membuat masalah. Metode paviliun harta berharga lebih kejam daripada metode mereka. Yandi Zuo tersenyum. Wilbert Y. memahami ini. Sekarang aku akan mengumumkan bahwa pelelangan akan dimulai. Mengikuti narasi Jilian Zuo yang penuh gairah, setelah membangkitkan emosi tempat itu, Petua Henry Ling, yang berdiri di kursi utama, tersenyum sedikit dan membuka kotak harta karun di depannya. Ini adalah adegan pertama hari itu, dan kandungan emasnya alami, juga cukup. Cermin perunggu pengumpul kekuatan spiritual, yang dapat mengumpulkan kekuatan spiritual banyak orang ke satu tempat, dan kemudian meledakkan cermin perunggu yang kuat. Ini adalah alat spiritual dari tingkat misterius kelas bawah. 3.000 koin emas, penawaran dimulai. Cermin perunggu pengumpul kekuatan spiritual. Wilbert Y. menggosok telapak tangannya, berpikir bahwa paviliun harta berharga ini benar-benar karya yang besar. Cermin perunggu pengumpul kekuatan spiritual adalah alat spiritual tingkat rendah yang misterius, tetapi sangat kuat. Ini juga bisa mengumpulkan kekuatan spiritual dari beberapa orang bersama-sama, dan kemudian meledak melalui cermin perunggu pengumpul kekuatan spiritual. Akumulasi kekuatan spiritual semacam ini jelas tidak sesederhana 1 tambah 1.
Efek kuat dari cermin perunggu tersebut adalah bahwa ketika kekuatan spiritual dikumpulkan, itu dapat mengubahnya menjadi kekuatan yang unik, dan gabungan kekuatan ini bisa melebihi jumlah dari dua kekuatan. Di atas cermin perunggu pengumpul kekuatan spiritual ada juga cermin perak pengumpul kekuatan spiritual, cermin emas pengumpul kekuatan spiritual, dan cermin suci pengumpul kekuatan spiritual, yang merupakan senjata spiritual tingkat bumi kelas rendah. Senjata spiritual kelas menengah dari tingkat langit dan senjata spiritual kelas atas dari peringkat alam semesta, kekuatan semuanya sangat menakutkan. Cermin perunggu pengumpul kekuatan spiritual hanya dapat mengumpulkan paling banyak dua kekuatan spiritual dari atribut yang sama. Jika atributnya berbeda, atau kekuatannya terlalu banyak, mereka tidak dapat digabungkan. Bagaimanapun juga, dalam arti tertentu, senjata spiritual kelas rendah tingkat misterius itu masih termasuk hal biasa, sedangkan tingkat bumi adalah senjata spiritual yang merupakan barang spiritual yang terkontaminasi energi spiritual langit dan bumi dan menyerap energi tersebut. Ini adalah perbedaan antara keduanya. Apa yang membuat perbedaan ini menonjol adalah bahwa cermin perak pengumpul kekuatan spiritual dapat mengumpulkan kekuatan spiritual dari tiga atribut yang berbeda dan menggabungkannya bersama, di mana itu sangat mengerikan. Namun, bahkan jika paviliun harta berharga memiliki senjata spiritual tingkat ini, itu mungkin tidak akan dijual. Wah! Suasana seluruh aula lelang dinyalakan oleh cermin perunggu pengumpul kekuatan spiritual ini. Bagaimanapun juga, efek kekuatannya ada di sana, dan semua orang bisa melihatnya. 38.000 koin emas. Tiba-tiba, seseorang langsung bicara. 45.000 koin emas. Ada satu orang yang langsung meneriakkan harga yang melebihi 7.000 koin emas. Wilbert Ye melihat ke bawah dengan santai, tuan muda seperti ini tidak akan kekurangan uang. Yandi Zuo berkata, kakak Ye juga tertarik dengan cermin perunggu pengumpul kekuatan spiritual ini. Yandi Zuo telah mengamati ekspresi Wilbert Ye dan perilakunya sangat aneh. Sepertinya dia menyukai cermin perunggu itu, tetapi tidak memperlihatkannya dengan jelas. Mengapa dia bersemangat ketika melihat orang lain menawar? Wilbert Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun cermin perunggu pengumpul kekuatan spiritual adalah barang yang bagus, itu membutuhkan dua orang untuk mengerahkan kekuatannya. Aku sendirian sekarang, jadi tidak ada gunanya untuk menginginkannya. Yandi Zuo mengangguk, Wilbert Ye benar, dalam situasi Wilbert Ye, sangat penting untuk bisa melindungi dirinya sendiri. Harga cermin perunggu tersebut telah semakin meningkat, hingga mencapai 70.000 koin emas. 70.000 koin emas, itu sangat ideal untuk membeli senjata spiritual tingkat misterius kelas rendah, belum lagi ini adalah cermin perunggu pengumpul kekuatan spiritual. Wilbert Ye sepertinya mengejek, 70.000 koin emas sekali. Henry Ling berkata sambil tersenyum di panggung utama, menghadap kerumunan. 78.000 koin emas. Pada saat ini, teriakan aneh tiba-tiba datang dari belakang, yang terdengar agak serak. 8.000 koin emas ditambah secara sekaligus. Ini membuat semua orang menoleh untuk melihat si penawar. Itu adalah orang yang memakai topeng dan terlihat mengerikan, identitasnya tidak diketahui siapapun. Meskipun beberapa orang dapat mengenali identitasnya sebagai pembunuh pasukan Hell Hunting, kebanyakan orang masih tidak dapat mengenalinya, tetapi mereka merasa bahwa napas orang tersebut sedikit dingin. Wilbert Ye melihat ke bawah, terkejut dengan keberanian pembunuh pasukan Hell Hunting yang menaikkan sebanyak 8.000 koin emas sekaligus tanpa ragu-ragu. Bukankah seharusnya tujuan mereka adalah pedang pembunuh 7 langkah, keterampilan seni bela diri tingkat bumi kelas menengah? Mengapa justru memilih untuk menghabiskan koin emas di sini? Kakak Ye pasti tahu sesuatu. Melihat melalui pikiran Wilbert Ye, Yandi Zuo berkata, prefektur Tianyun yang besar ini seperti sepotong kue. Dapat dikatakan bahwa daerah ini dibagi oleh 4 kekuatan utama. 4 kekuatan utama yang mana? Tanya Wilbert Ye. Yandi Zuo menggoyangkan kipas lipatnya dengan ringan dan berkata dengan sungguh-sungguh, pertama adalah keluarga Yemu,
Raymond Ye adalah penguasa wilayah dan kepala dari 3 keluarga besar. Dia kuat dan juga memiliki kekuatan penjaga wilayah. Keluarga Ye dapat dianggap sebagai kekuatan utama. Yang kedua adalah paviliun harta berharga kami. Yandi Zuo tersenyum dan berkata, kekuatan paviliun harta berharga sebenarnya tidak kurang dari keluarga Ye. Jika itu benar, bahkan keluarga Ye jauh di belakang. Kupikir bahkan jika aku tidak mengatakan ini, kakak Ye pasti sudah mengetahuinya dengan jelas. Keduanya tertawa bersama. Ketika sampai pada kekuatan paviliun harta berharga, tidak ada yang tahu lebih baik dari Wilbert Ye. Mereka telah berdiri di kota Tianyun selama bertahun-tahun tanpa jatuh bukan karena kepolosan mereka, tetapi karena kekuatan mereka. Ketiga adalah persatuan alkemis. Meskipun biasanya tidak banyak bicara, tidak ada kekuatan di kota Tianyun yang berani menyinggungnya. Tidak hanya Wilbert Ye tidak menyangkal ini, tetapi selama itu adalah orang yang tinggal di kota Tianyun. Tidak peduli apakah di tempat terbuka atau dalam kegelapan, tidak akan ada yang menyangkalnya. Kekuatan persatuan alkemis sebenarnya bukan hanya sekedar kata-kata. Bahkan orang kuat dari tingkat Yuan hanyalah semut yang lebih besar di mata mereka. Bagaimana dengan yang keempat? Wilbert Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. 3 teratas semuanya memang layak, jadi di mana kekuatan utama yang keempat? Yandi Zuo menutup kipas lipat. Wajahnya serius, dan dia berkata, kekuatan utama keempat adalah pasukan Hell Hunting. Wilbert Ye mengerutkan kening, sedikit bingung. Yandi Zuo berkata, kakak Ye hanya perlu tahu sekarang bahwa pasukan Hell Hunting tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Pembunuh ini, yang paling mereka perlukan adalah uang, dan yang paling penting adalah uang. Jadi, menaikkan 8.000 koin emas sekaligus dan mengadakan lelang untuk mereka nanti tidak akan berdampak apapun. Wilbert Ye menghela napas, mengangguk, dan mengerti. Bagi pasukan Hell Hunting, 78.000 koin emas tidak banyak. Ketika mereka datang ke sini, selama mereka dapat membeli barang-barang yang mereka sukai, mereka akan membuang uang sesuka hati. Di kursi VIP di bawah, Raymond Ye melihat kembali ke pria berwajah mengerikan, alisnya juga sedikit berkerut, dan dia bergumam, orang-orang yang ada di sini, mereka kaya dan berkuasa. Diperkirakan banyak orang akan marah hari ini. Jelas, Raymond Ye juga mengenali pembunuh pasukan Hell Hunting. Dia hanya tidak tahu siapa saja yang ada di sini hari ini. Saudara, 78.000 koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Apakah kamu mampu membelinya? Jangan membuat masalah besar, atau kamu tidak akan bisa mendapatkannya kembali, dan itu akan membuatmu malu. Orang yang awalnya membayar 70.000 koin emas untuk membeli cermin perunggu itu berdiri. Dia sangat menginginkan cermin perunggu ini, jadi dia bersedia membayar 70.000 untuk membelinya. Tetapi sekarang tiba-tiba muncul orang yang mencuri barang-barangnya, dan itu membuatnya marah. Andre Liu. Yandi Zuo berkata, keluarga Liu mereka yang lama juga merupakan kekuatan kuno di prefektur Tianyun. Mereka kaya dan berkuasa, tetapi kekuatan mereka terlalu buruk. Belum lagi seni bela diri jalan hitam, hanya pasukan Hell Hunting saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Jadi, apakah dia mencari kematian?